Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my lovely students. Selamat pagi anak-anakku semua, siswa-siswi kelas 7 SMP Al-Huda. Saya ucapkan welcome back to online learning in Al-Huda Junior High School. How are you today? Bagaimana kabar anak-anakku hari ini? Tentunya sehat semua ya. Semoga anak-anakku semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu penuh semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh sekolah. Okay, today we are going to study about English language on chapter 6. The topic is We Love What We Do. Pada hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Inggris. Anak-anakku, pada hari ini kita masih melanjutkan chapter 6 tentang topik We Love What We Do. Oke. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah anak-anakku semua kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari hari ini mendapat manfaat dan barokahnya. Oke, let's pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih. Anak-anakku, pada minggu kemarin kita sudah membahas chapter 6 ya, topik We Love What We Do, akan tetapi fokus pada job or profession. Nah, di situ kita semua ya, kalian semua sudah belajar tentang someone's job or profession. Jadi cara menanyakan pekerjaan atau profesi kepada orang lain dengan menggunakan kata tanya what do bla bla bla. Kemudian juga bisa menggunakan kata what does bla bla bla. Ini jika subjeknya apa kemarin? She atau he. Dan kita juga sudah belajar tentang state someone's job or profession. Jadi menyatakan pekerjaan atau profesi kita atau menyatakan profesi atau pekerjaan orang lain. Kita bisa menggunakan kalimat I am a bla 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 itu jika kita mau menyatakan pekerjaan atau profesi kita. Kemudian jika kita menyatakan profesi orang lain, kita bisa menggunakan kata he is a bla 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 ini jika subjeknya atau orang yang kita ungkapkan itu orang laki-laki. Jika dia perempuan maka kita menggunakan she is a bla bla bla. Oke. Untuk pertemuan kali ini kita melanjutkan ya, fokus pada speaker statement relates to habits of the people. Jadi menyatakan yang berhubungan dengan kebiasaan orang. Nah, ini ada pada buku When English Rings a Bell, kurikulum 2013, edisi revisi 2017. Nah, itu ada pada halaman 134 sampai 140 ya. Nih, tentang apa tadi? Speaker statement relates to habits of the people. Oke. Untuk chapter 6 itu ada pada kompetensi dasar 3.6 dan kompetensi dasar 4.6. Yang mana pada kompetensi dasar 3.6
mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait dengan tindakan, ya, terkait dengan tingkah laku atau tindakan atau fungsi orang, binatang, benda sesuai dengan konteks penggunaannya, tentunya dengan memperhatikan unsur kebahasaan, kalimat deklaratif, interrogatif, dan simple present tense. Kemudian untuk KD 4.6, menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait tingkah laku, tindakan atau fungsi orang, binatang, dan benda dengan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Oke, jadi pada chapter 6 ini we will learn to ask for and give information relates to actions or functions of people, animals, and things in order to identify, to criticize, or praise them. Ya, jadi yang akan kita pelajari pada bab 6 ini yaitu meminta dan memberikan informasi yang berkaitan dengan tindakan atau fungsi orang, hewan, dan benda untuk mengidentifikasi, mengkritik, atau memuji mereka. Oke, tentunya kita fokus pada speaker statement relates to the habits of the people. Ya, jadi pertemuan kedua ini kita fokus pada halaman 134 sampai 140. Oke, anak-anakku, kita masuk pada halaman 134 ya, 134. Observing and asking question. Di sini we will play the roles of the speakers in the conversation. Kita akan bermain peran sebagai pembicara dalam dialog ini ya. Ini dialog yang pertama. In the classroom. Jadi situasinya ada di dalam kelas. Dialog antara Siti and Benny. Nah, Siti berkata, "Good morning Benny." Selamat pagi Benny. Kemudian Benny menjawab, "Good morning Siti." Selamat pagi Siti. How are you today? Bagaimana kabarmu hari ini? Kata Siti, "I am doing very well." Oh, saya baik-baik saja. You arrive very early. Do you arrive early every day? Kamu tiba sangat awal. Apakah kamu tiba sangat awal setiap hari? Kata Benny. Kemudian Siti menjawab, "Yes, I do." Ya, I always come to school early. Saya selalu datang ke sekolah awal. I always leave home at 6. Saya selalu berangkat dari rumah pada pukul 6 pagi. I don't want to be late. Saya tidak ingin terlambat. Benny, why do you clean the classroom by yourself? Benny, mengapa kamu membersihkan kelas sendiri? Kata Benny, Dayu is not here. She's late. Oh, Dayu tidak di sini, dia terlambat. Kata Siti, don't worry. Enggak usah cemas, jangan khawatir, katanya. I will help you clean the classroom. Saya akan membantumu membersihkan kelas. Kata Benny, thank you Siti, terima kasih Siti, you always help other people. Kamu selalu membantu orang lain. You welcome Benny, terima kasih kembali Benny. Nah, dari dialog ini ya kita bisa melihat habits of the people. Jadi kebiasaan dari orang. Di sini kebiasaan siapa?
Ini pada pernyataan dialognya Siti ya. Siti mengungkapkan I always come to school early. Jadi saya selalu datang ke sekolah awal. Nah, ini menunjukkan habits of Siti, kebiasaan dari Siti. Selain itu apalagi kebiasaannya? I always leave home at 6. Nah, jadi untuk menyatakan habits of the people bisa menggunakan ini ya, kata always. Nih. Oke, jadi dari dialog ini bisa disimpulkan Siti has some habits. She always comes to school early. Yang kedua, she always leaves home at 6. And then she always helps other people. Ya, ini pada dialognya Benny. Siti, you always help other people. Jadi menunjukkan habits of the people dari Siti itu apa? Always help other people. Ini ada pada dialog yang pertama. Kemudian kita lanjutkan pada dialog yang kedua, masih halaman 135 ya, antara Dayu and Udin. Situationnya at Dayu's home. Jadi di rumahnya Dayu dialog ini terjadi. Kata Dayu, let's study together again tomorrow. Mari kita belajar bersama lagi ya besok. Kemudian Udin menjawab, do you study every day? Apakah kamu belajar setiap hari? Yes, I do. I always study every day. Iya, saya selalu belajar setiap hari. Kata Udin, that's why you always get good grades. You always study every day. Oh, itulah mengapa kamu selalu mendapatkan nilai yang bagus. Ternyata kamu selalu belajar setiap hari. Kata Dayu, I do and I enjoy it. Saya melakukan dan saya menikmatinya. Oke, dari dialog ini ya kita mengetahui the habits of the people. Ini the habits of the Dayu. Jadi kebiasaan dari Dayu. Ini pernyataan atau ungkapan dalam dialognya Dayu. I always study every day. Dan Udin juga menyatakan apa? Kebiasaan dari Dayu apa? Always study every day and always get good grades ya, selalu mendapatkan nilai yang bagus. Oke, kita masuk pada halaman 135 dialog yang ketiga. Ini situasinya ada di at school antara Edo dan Lisa. Edo berkata, Lisa, let's jog tomorrow morning. Mari kita jogging besok pagi ya. Kemudian Lisa berkata, what time? Jam berapa? Pukul berapa? Edo menjawab, at 6 a.m. pada pukul 6 pagi. Kata Lisa, okay. Do you always jog every weekend? Apakah kamu selalu jogging setiap akhir pekan? Kata Edo, not only on weekend. I usually jog 3 times a week. Saya biasanya jogging 3 kali dalam seminggu. Kata Lisa, that's why you always look very fit. Oh, itulah mengapa kamu selalu tampak bugar. Nah, kata Edo, thank you. Okay, I'll be at your house at 6 a.m. tomorrow. See you. Terima kasih. Baiklah, kalau gitu saya akan berada di rumahmu tepat pada pukul 6 pagi besok. Sampai jumpa, kata Edo. Kemudian Lisa menjawab, see you Edo. Nah, dari dialog yang ketiga ini kita bisa menyimpulkan the habits of the people ya. Jadi kebiasaan dari Edo. Nah, ini Lisa Edo berkata ini ya, I usually jog 3 times a week. Jadi saya biasanya jogging 3 kali dalam seminggu. Nah, ini menunjukkan kebiasaan ya. Jadi untuk menyatakan habits of the people, selain kita menggunakan kata always, kita juga bisa menggunakan apa? Ya, usually. Apa sih usually? Ya, usually itu artinya biasanya ya. Kemudian pada pernyataan Lisa ini ya, dalam dialognya Lisa, dia menanyakan kepada Edo,
Do you always joke every weekend? Nah, ini menunjukkan apa? Kata atau kalimat tanya, ya. Jadi cara kita bertanya kepada seseorang, menanyakan tentang kebiasaan orang lain. Nah, ini kita bisa menggunakan kata tanya do, ya. Ini bisa menggunakan kalimat seperti ini. Do you always bla bla bla? Do you usually bla bla bla? Nah, itu cara menanyakan kebiasaan someone else. Oke, kita lanjut pada dialog keempat. Nah, antara Siti dan Benny, Lina, Dayu, Udin, and Edo. Situasinya in the classroom, terjadi di dalam kelas. Siti berkata, guys, let's go to the park this weekend. Teman-teman, mari kita pergi ke taman akhir minggu ini ya. Kata Benny, that sounds a good idea. Wow, kedengarannya itu ide yang bagus. Kata Lina, yes, let's go there on Saturday. Ya, mari kita pergi ke sana pada hari Sabtu. Kata Dayu, I love the park. I always go there every afternoon. Saya menyukai taman. Saya selalu pergi ke sana setiap sore. Kata Udin, I'll go with you guys. Saya akan pergi dengan kalian teman-teman. Edo, will you join us? Edo, akankah kamu bergabung dengan kami? Kata Edo, of course I will. Ya tentu saya akan bergabung dengan kalian. Nah, dari dialog yang keempat ini ya kita mengetahui bahwa the habits of the people, ya, kebiasaan dari orang. Di sini kebiasaan siapa? Ya, dalam pernyataan Dayu ini, Dayu berkata, I always go there every afternoon. Nah, jadi kita mengetahui kebiasaan dari Dayu adalah apa? Always goes to park every afternoon. Jadi Dayu selalu pergi ke taman setiap sore. Oke, paham ya anak-anakku? Untuk menyatakan habits of the people tadi kita bisa menggunakan kalimat atau kata always and usually ya. For example, I always bla bla bla, I usually bla bla bla. Oke, kita lanjutkan pada dialog yang kelima. Ini situasinya in the classroom antara Edo dan Benny. Benny, let's go to school early tomorrow. Benny, mari kita pergi ke sekolah lebih awal ya besok. So we can study together before the English test. Sehingga kita bisa belajar bersama sebelum kita tes bahasa Inggris. Kata Benny, I am sorry I can't. Maaf ya, saya tidak bisa. I help my mom wash the dishes before I go to school. Saya membantu ibu mencuci piring sebelum saya pergi ke sekolah. Kata itu, do you always help your mother every morning? Apakah kamu selalu membantu ibumu setiap pagi? Kata Benny, yes I do. Yeah, I always help my mom whenever I can. Saya selalu membantu ibu saya kapan saja. Nah, kemudian Udin berkata, oh that's great. Wow, itu sangat bagus. Kata Benny, hey, let's study together this morning. Let's study together this afternoon. We don't need to wait until tomorrow. Hei teman-teman, mari kita belajar bersama sore ini. Kita tidak perlu menunggu sampai besok. Kata Edo, yes, sure. Ya tentu, that's a good idea. Itu ide yang bagus. Nah, oke. Bisa kita simpulkan ya, dalam dialog ini untuk menyatakan atau menanyakan habits of the people, kebiasaan dari orang lain, kita bisa menggunakan kata do you always bla bla bla. Nah, ini di sini contohnya pada ungkapan Edo. Do you always help your mother every morning?
Apakah kamu selalu membantu ibumu setiap pagi? Nah, ini adalah contoh kata tanya atau kalimat tanya yang digunakan untuk menanyakan kebiasaan. Jadi habits of the people. Oke, paham ya anak-anakku semua? Oke, kita lanjutkan pada halaman 137. Ini ada observing and asking question. Di sini we will work in group. Kita akan bekerja dalam grup, ya, dalam kelompok. We will make a list of the statements relates to the habits of the people in the conversation. Kita akan membuat atau menuliskan pernyataan yang ada hubungannya dengan kebiasaan orang dalam conversation atau dialog di atas, ya, dialog yang sudah kita bahas bersama tadi. Kita tuliskan di sini. Pada kolom ini ada 5 nomor. Nah, pada nomor pertama, ya, nomor 1 sudah diberikan contoh. I always arrive at school early. Saya selalu tiba di sekolah awal. Nah, untuk kalimat kedua, ketiga, keempat, dan kelima, silakan anak-anak tuliskan, ya. Silakan kalian tuliskan. Bisa kalian tulis di buku catatan bahasa Inggris kalian masing-masing. Setelah itu kalian foto, kemudian kirim WA ke saya, ya. Jadi tidak dikerjakan di lembar folio, paham ya? Kalian tuliskan di buku bahasa Inggris masing-masing. Paham ya? Kita lanjutkan pada halaman berikutnya, ya, yaitu collecting information. Collecting information. Di sini we will work in group. We will go around in the classroom and ask 5 of our friends for questions relates to their habits. Jadi kita akan menanyakan kepada 5 orang teman kita. Apa yang kita tanyakan? Yaitu 4 pertanyaan yang ada hubungannya dengan kebiasaan mereka. Nah, ini di sini sudah diberikan kolomnya, ya. Nanti anak-anakku menuliskan friend's name, nama teman yang kalian tanya siapa. Kemudian ini ada daftar 4 pertanyaan. Apa yang harus kita tanyakan kepada teman kita? Yang pertama, do you arrive at school early every day? Apakah kamu tiba di sekolah awal setiap hari? Nah, nanti kalian akan teman kalian menjawab kalau dia melakukannya. Jadi yes, I do. I always leave home at 6 a.m. Kemudian pertanyaan yang kedua, do you study every day? Apakah kamu belajar setiap hari? Pertanyaan yang ketiga, do you always jog every weekend? Apakah kamu selalu jogging setiap akhir pekan atau setiap akhir minggu? Do you always help your mother every morning? Apakah kamu selalu membantu ibumu setiap pagi? Nah, ini 4 daftar pertanyaan yang harus kalian tanyakan kepada teman kalian. Ya, kalian harus menanyakan kepada 5 orang teman. Nah, Bu, lah sekarang kan kita tidak bertemu, tidak tatap muka. Bagaimana saya bisa menanyakan kepada teman saya? Nah, kalian kan punya WA. Jadi silakan kalian lewat WA, ya, bertanya kepada teman kalian, saling menanyakan, ya. Itu yang dimaksud dengan collecting information. Oke. Setelah kalian tanya kepada 5 orang teman, kemudian kalian tuliskan di buku, tulis kalian di buku bahasa Inggris kalian masing-masing, ya. Kemudian dilaporkan ke saya, bisa lewat foto, ya, difoto kemudian kirim WA ke saya. Oke, paham ya tugasnya? Ini tugas yang kedua. Kemudian selanjutnya
yaitu ini tadi tugas mengumpulkan informasi dari teman-teman ya. Kemudian selanjutnya yaitu communicating. Nah, mempresentasikan hasil dari apa? Informasi yang kalian kumpulkan tadi dari teman-teman kalian. Bagaimana? Nah, kalian tadi kan sudah mendapatkan informasi tentang kebiasaan dari teman-teman kalian. Nah, kemudian kalian tuliskan, kalian presentasikan. Nah, karena ini kita tidak tatap muka, jadi kalian cukup menuliskan saja, ya. Ditulis di buku bahasa Inggrisnya, ya. Kalian melaporkan. Tadi kalian kan bertanya kepada 5 orang teman. Sudah dikumpulkan informasinya, kemudian kalian tuliskan kembali. Jadi membuat laporan contohnya seperti ini. We have asked 5 of our friends. Kami sudah menanyakan dari 5 orang teman kami about their habits, tentang kebiasaan mereka. Nah, misalnya teman kalian ada yang bernama Donna. Nah, kita tuliskan di sini. Donna doesn't always arrive early at school. Donna tidak selalu tiba di sekolah lebih awal. Nah, ini tentunya setelah kalian mendapatkan informasi dari Donna. Misalnya ini nama temanmu ada yang bernama Donna. Kemudian kalimat selanjutnya, she always studies every day. She jogs every morning. Kemudian she sometimes help her mother. Nah, ini yang dimaksud dengan communicating. Oke. Kemudian sekarang tiba pada reflecting, yaitu refleksi. Nah, we will work in groups to reflect on our learning. We will discuss what we have learned. Ya, jadi merefleksikan apa saja yang sudah kita dapatkan, yang sudah kita pelajari pada pertemuan kali ini, pada bagian ini. Apa yang sudah kita dapatkan pada hari ini? Nah, kita tuliskan di sini. Now we know. Sekarang kita tahu. To ask about someone relates to her or his habit. We ask untuk menanyakan tentang kebiasaan dari orang lain, kita bisa mengatakan do you always bla bla bla, do you usually bla bla bla. Contohnya, do you always come to school early? Nah, contoh yang kedua, do you usually jog every weekend? Ini cara apa? Menanyakan tentang kebiasaan pada orang lain. Kemudian apa yang sudah kita dapatkan selain itu? Yang kedua, to state my habits, I say. Nah, untuk menyatakan kebiasaan saya mengatakan, nah, I always bla bla bla, I usually bla bla bla. Contohnya, I always arrive at school early. Saya selalu tiba di sekolah awal. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang sudah kita pelajari yang ketiga apa? Now we know to state someone else habit, I say. Untuk menyatakan kebiasaan orang lain, saya bisa mengatakan seperti ini. She always or she usually. Nah, for example, she always study every day. He usually jogs 3 times a week. Oke, paham ya anak-anakku semua? Untuk pertemuan kali ini, jika anak-anakku ada yang kurang paham, kalian boleh bertanya ya, silakan tulis di kolom komentar atau bisa langsung WA ke saya. Oke anak-anakku, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat dan mendapatkan barokahnya. Maka dari itu kita tutup dengan bacaan hamdalah. Oke, let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin.
Thank you so much for joining my class and see you on the next lesson. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.